Kenapa ya persamaan akuntansi yang awalnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas kemudian berkembang menjadi aset ditambah beban sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan? Yuk kita bedah secara fun di sesi bedah akuntansi. Awalnya, persamaan ini menyatakan bahwa aset suatu perusahaan sama dengan sumber-sumber yang membiayai aset tersebut, yaitu utang dan modal. Namun, seiring berjalannya waktu, persamaan ini berkembang. Perkembangan ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk lebih memperjelas hubungan antara aset, utang, modal, beban, dan pendapatan. Dengan demikian, kita dapat lebih mudah dalam memahami bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan. Beban adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, beban iklan dikeluarkan perusahaan agar orang tertarik lalu membeli produk mereka. Pendapatan adalah uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa. Dengan menambahkan beban dan pendapatan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita dapat melihat perubahan pergerakan keuangan secara lebih rinci dan lebih tepat. Yuk kita pahami dengan contoh. Misalnya aset ada 1000, liabilitas tidak ada, ekuitas 1000. Ada transaksi bayar iklan secara tunai sebesar Rp30. Maka ketika kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi, bayar iklan akan mengurangi aset sebesar 30 dan juga akan mengurangi ekuitas sebesar 30. Sehingga hasil akhir dari persamaan akuntansi, aset tersisa 970 dan ekuitas juga menjadi 970. Dari transaksi ini, pencatatannya akan langsung mengurangi modal. Tapi jika kita menggunakan persamaan akuntansi yang lebih rinci, maka dengan transaksi yang sama, maka kita akan melihat perubahan terjadi hanya di sisi kiri persamaan, di mana aset berkurang 30 dan beban bertambah 30. Sehingga hasil akhirnya adalah aset tersisa 970, kemudian ada penambahan beban 30, sedangkan di sisi kanan tidak ada perubahan sama sekali. Modal tidak berubah, baik berkurang atau bertambah. Karena pada kenyataannya demikian. Tunggu sampai akhir periode baru kita akan melihat perubahan, kenaikan atau penurunan modal. Jadi persamaan mana yang menurutmu mudah? Coba dong komen.